Ternyata rekan-rekan setimnya Yutu adalah teman-temannya sendiri dan mereka memiliki peringkat yang bagus di game tersebut bahkan juga memiliki pekerjaan yang baik dan terhormat. Karena mereka mengaktifkan fitur komunikasi suara mereka akhirnya tahu jika Jingjing ternyata adalah seorang wanita, sontak saja mereka penasaran siapa sebenarnya Jingjing. Yutu santai mengaku kalau ia tidak kenal. Tak ingin Yutu mengenalinya, Jingjing buru-buru mengalihkan topik kembali ke game tetapi lagi-lagi ia kalah dan dihantam musuh dengan mudah. Alhasil teman-teman Yutu menjadi kesal dan langsung menuntut pertanggungjawaban Yutu untuk menangani Jingjing. Yutu pun dengan santai menyetujuinya dan langsung beraksi menghabisi musuh-musuhnya dengan cepat. Berkat mengikuti utulah Jingjing akhirnya berhasil mengalahkan musuh dan mereka pun kembali menang. Keesokan harinya Jingjing sedang melakukan pemotretan, ia juga meminta asistennya untuk membeli banyak skin di game tersebut. Lalu skin itu ia bagikan pada Yutu dan teman-temannya. Di malam hari teman Yutu kembali mengundang Jingjing bermain namun permainan bersama teman Yutu tidak berlangsung lama. Tak disangka setelah itu Yutu yang malah mengundang Jingjing bermain dan hanya mereka berdua yang bermain. Lagi-lagi Yutu dengan keahliannya berhasil menumbangkan semua musuh-musuhnya dengan cepat. Ternyata Yutu melakukan itu karena menerima tantangan yang diberikan temannya tetapi hal itu malah membuat Jingjing gelisah perasaannya pada Yutu. Di satu sisi ia kagum dengan kehebatan Yutu bermain game tetapi di sisi lain tidak seharusnya ia masih memikirkan Yutu. Kemudian Jingjing pun terus giat berlatih walaupun ia kalah terus-menerus. Semangatnya selalu semakin bertambah setiap kali melihat Yutu sedang online dan setiap kali Yutu offline semangatnya langsung menghilang. Di sisi lain ternyata di balik kehebatan Yutu bermain game kehidupan nyata Yutu tidak semulus teman-temannya. Karir dan impian yang dikejarnya dalam dunia penelitian antariksa banyak mengalami hambatan sehingga ia berpikir untuk mengundurkan diri. Ia memilih banting setir ke dunia keuangan dan perbankan seperti teman-temannya yang lain. Pada scene yang berbeda Jingjing masih terus menunggu Yutu online. Tak berselang lama Jingjing diberitahu oleh PIPI bahwa gosip tentang Jingjing yang ditolak dengan kejam oleh Yutu diposting di grup SMA mereka. Bahkan Yutu juga mendengar gosip itu maka ia langsung muncul di grup untuk mengklarifikasi gosip itu sendiri. Yutu menegaskan bahwa ia tidak pernah menolak Jingjing dengan kejam, hal itu pun berhasil membungkam semua orang. Hal tersebut kembali membuat Jingjing mengingat masa lalunya bersama Yutu. Tak hanya itu Yutu bahkan ingin meminta maaf dan menjelaskannya pada Jingjing, alhasil malah membuat Jingjing menjadi salah tingkah. Di rumah Yutu sedang bersama temannya. Mereka sedang membicarakan tentang kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Tak hanya itu temannya juga menyinggung kisah asmara Yutu bersama Siaking yang sempat kandas. Kemudian Yutu sempat memikirkan perihal pengunduran diri yang ia lakukan, alhasil Yutu pun beralih bermain game. Dan di sisi lain Jingjing juga sedang bermain game dan ia sangat senang mengetahui Yutu sudah kembali online namun Yutu malah memberikan pesan jika ia menolak pemberian skin dari Jingjing. Setelah itu manajer Jingjing memberitahunya bahwa besok ia dan suaminya tidak bisa menemani Jingjing latihan karena ada acara pertemuan orang tua di sekolah anak mereka. Jingjing langsung meminta Yutu untuk menjadi pelatih gamenya. Dengan bantuan asistennya Jingjing membuat poster palsu yang menyatakan bahwa departemen di kantornya mengadakan pertandingan game Honor of King namun Yutu menolaknya. Ia sekarang sedang cuti dan cuti itu bisa berakhir kapan saja ditambah ia yang juga baru mulai bermain namun Jingjing terus membujuk Yutu agar mau mengajarinya bahkan ia sampai memelas pada Yutu.